Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis generator DC. Ya, ini jenis-jenis generator DC. Ada generator DC eksitasi terpisah, ada generator DC eksitasi sendiri. Eksitasi sendiri dibagi dua, yaitu seri, shunt, sama compound. Eksitasi terpisah atau generator DC penguat terpisah, maksudnya penguat atau eksitasi adalah medan magnetnya itu punya sumbernya sendiri atau dia menggunakan magnet permanen. Nah, gitu. Jadi, ini medan magnetnya atau magnet permanennya seperti di dinamo Tamiya. Terus ini adalah baru rangkaian di rotornya. Ini stator untuk medannya. Jadi semua motor DC itu medannya di stator yang diam. Untuk jangkarnya baru di rotor. Tegangannya terbangkit di jangkar atau di rotor. Nah, gitu. Jadi ini rangkaiannya. Jadi ini adalah baterai, ini adalah bilitan medan kan pasti ada induktornya, pasti juga ada resistornya. Kenapa ada resistor? Karena bilitan itu kan panjang, jadi pasti ada hambatannya walaupun kecil. Ini juga sama. Bilitan jangkar kan panjang, pasti ada hambatannya, namanya hambatan jangkar atau RA. Resistansi armatur. Jangkar itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya adalah armatur ya. EA atau GGL letaknya terbangkit di sini. VT adalah tegangan terminal atau tegangan yang muncul di terminal generator. Terminal itu apa? Yang di mur-mur generator yang di luar itu tegangan terminal. Oke. Nah, ini rumusnya. Jadi VT ini adalah E dikurangi IA kali RA. Kenapa? Karena arusnya mengalir ke VT. Berarti karena arus mengalir ke VT, pasti tegangan VT lebih rendah daripada tegangan EA. Maka harus VT harus lebih kecil daripada EA. E sama dengan E min IA kali RA. Nah, rumus ini bisa kita analisis sendiri bila kita paham rangkaian listrik dasar ya. Ini rangkaian listrik dasar, silakan pakai rumus loop. Ini adalah sumber tegangan atau sumber arus, positif di atas, negatif di bawah. Silahkan pakai loop, nanti akan ketemu rumus seperti ini ya. Oke, kembali lagi ke rangkaian listrik dasar. Nah, VF tegangan medan itu akan pakai baterai. Dan di bilitan medan ada hambatan RF. Maka IF sama dengan VF baterainya tadi dibagi RF. Terus fluk medan adalah KF kali IF. KF itu konstanta, IF itu adalah yang tadi, arus medan tadi yang kita cari berdasarkan VF sama RF. VF berarti kita tahu karena kita memasangnya pakai baterai kotak atau aki 12 volt. Nah, itu nilainya. RF tahu dari mana? RF tahu dari nameplate generator atau spesifikasi generator atau juga bisa didapat dari pengukuran. Oke. Nah, setelah itu ketika IF ketemu, maka akan ketemu fluknya. Fluk ketemu, maka EA atau GGL jangkar akan ketemu, yaitu rumusnya C kali N kali fluk. Ini adalah rumus yang telah kita bahas kemarin. C konstanta, N adalah putaran generator, kecepatannya flux adalah fluk ini tadi, fluk medan. Jadi EA itu rumusnya adalah ini. Oke. Nah, terus E tadi rumusnya adalah Cn fluk. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika beban naik, maka armatur akan naik. Jadi IA naik, beban naik, maka arus armatur akan naik, arus jangkar akan naik. Nah, arus jangkar naik, IA kali RA akan tambah besar. IA kali RA tambah besar, maka V-nya semakin turun karena berbanding terbalik ya. Jadi ketika beban naik, IL akan naik. IL naik,
Load sama IA adalah sama di sini. Maka IL sama dengan IA naik. Karena IA naik, maka V dropnya V IARA itu adalah tegangan drop karena hambatan jangkar. Jadi V drop pada hambatan jangkar. V dropnya semakin besar, maka tegangan terminal yang kita ukur di terminal generator atau murnya generator itu akan semakin turun. Jadi supaya tegangannya nggak drop, kita bisa mengatur kecepatan pada generator. Kita bisa mengatur tegangan output pada generator. Cara ngaturnya gimana? Nah, dengan mengontrol E atau GGL. GGL rumusnya adalah C kali N kali flux. Ya. GGL rumusnya C N kali flux. Nah, maka cara mengatur GGL adalah dengan N, dengan menambah putaran dari kecepatan. Cara menambah putaran dari kecepatan ya bisa dengan uapnya ditambah, atau mungkin kalau pakai tenaga air ya airnya, debitnya ditambah dan sebagainya. Ketika N naik, maka GGL akan naik. GGL naik, maka N naik, maka kiri dikurangi kanan, maka V akan semakin besar. Oke. Atau yang kedua, mengatur arus medan. Arus medan dinaikkan. Cara mengatur arus medan bagaimana? Seperti rumus sebelumnya, arus medan itu tergantung dengan VF atau tegangan medan. Maka dengan mengatur arus medan, caranya tegangan medan dinaikkan, maka arus medan akan naik. Arus medan akan naik, maka flux akan naik. Flux akan naik, GGL akan naik, dan tegangan terminalnya generator juga akan naik. Ya. Tapi bila kita mengatur kecepatan dari putaran generator akan sangat riskan karena sulit mengatur kecepatannya. Kenapa? Mengatur secara mekanik dibandingkan dengan mengatur secara listrik itu lebih mudah mengatur secara listrik, karena mekanik banyak parameternya, banyak faktor yang nggak kelihatan. Oke. Nah, yang kedua adalah generator. Tadi generator penguatnya terpisah. Tegangan medan ada sendiri, terus tegangan medan ada sendiri. Kalau generator DC penguat sendiri, salah satu contohnya adalah generator DC SUN. SUN itu berarti paralel. Jadi ini enggak medannya di sini. Ini adalah hambatan untuk mengatur arus medannya. Sumber tegangan ini dapat dari mana? Dari generatornya sendiri. Dari generator. Ketika generator diputar, maka akan timbul tegangan. Tegangan akan menyuplai arus medan, akan menyuplai belitan medan. Karena belitan medan ada tegangan, maka timbul arus medan. Timbul arus medan, maka timbul flux. Timbul flux, maka akan di kumparan jangkar akan terbangkit GGL lagi. Mutar terus sampai saturasi maksimum. Nah, gitu ya. Ketika sudah stabil, maka tegangannya akan bisa besar. Kalau awal-awal berputar, tegangannya masih kecil karena arus medannya belum ada. Tapi ketika awal-awal tegangannya masih kecil, tapi masih bisa nyuplai belitan medan. Belitan medan arusnya juga kecil, arus medan kecil, fluxnya kecil tapi fluxnya cukup untuk membangkitkan GGL. GGL besar, arusnya tegangannya semakin besar. GGL besar, maka VT-nya semakin besar. VT semakin besar, maka masuk ke sini juga semakin besar. Fluxnya tambah besar. Flux tambah besar, GGL lebih besar lagi. Jadi muter gitu ya. Nah, kalau di sini rumusnya VT ini adalah EA GGL kurangi IA kali RA. Silakan dipakai rumus loop di rangkaian listrik dasar, pakai rumus loop ya. Atau yang jelas VT lebih kecil daripada GGL, maka VT adalah EA min IA kali RA. Atau ini adalah drop pada tegangan jangkar. Tegangan drop pada tegangan jangkar. Nah, gitu. VF
sama dengan IF kali RF. Nah, gitu. Ya. Jadi VF ini adalah VT. VF sama dengan VT. VT sama dengan VF. Karena di sini dan di sini sama, di paralel, maka VT sama dengan VF. Nah, jadi VF sama dengan IF kali RF, atau IF sama dengan VF bagi RF, atau IF sama dengan VT bagi RF. Nah, oke. Terus VF ketemu IF, arus medan ketemu, I-load ketemu. Maka IA ini arus jangkar nyabang ke kiri dan ke kanan. Maka IA sama dengan IF tambah IL. Oke. Nah, grafik karakteristik dari tegangan DC SAN. Nah, ketika beban naik, maka IA akan naik. IA naik, maka VT juga akan turun. VT turun, maka IF juga ikut turun. Ya, VT turun, VT sama dengan VF. Ketika VT turun, VF turun. VF turun, maka IF turun. IF turun, fluknya turun. Fluk adalah CN fluk, maka GGL-nya akan turun. Jadi berulang-ulang terus gitu ya. Jadi berulang-ulang terus gitu. Nah, jadi berantai reaksinya. Coba kita ulangi lagi. IA naik, maka dropnya naik. Drop naik, maka V-nya turun. VT turun. VT turun, VT sama dengan VF. Maka IF turun. IF turun, fluknya turun. Fluk turun, GGL-nya turun. GGL turun, berarti VT turun lagi. Nah, reaksi berantai. Jadi pada generator DC SAN, bila arus jangkarnya naik, maka V-nya, dropnya, tegangannya akan jauh lebih tinggi daripada generator DC penguat terpisah. Kalau penguat terpisah, medannya ada sendiri. Jadi turunnya nggak drastis tegangan pada generator DC SAN, ya. Gitu. Grafiknya lupa saya jelasnya. Kalau pada generator DC penguat penguat terpisah yang kita jelaskan sebelumnya, maka grafiknya juga ketika beban naik, maka dia akan turun tegangannya, tapi tidak se-drop dari generator DC SAN. Kalau generator DC SAN, ketika loadnya naik, IA naik, maka akan drop tegangannya. Gitu. Kelebihan generator DC penguat terpisah, kita back aja. Nah, ini yang saya jelaskan. Nah, ini kelebihannya mengaturnya itu mengatur GGL lebih mudah, yaitu dengan mengatur kecepatan atau mengatur medan. Kecepatannya bisa diatur, medannya bisa diatur. Kenapa? Karena tegangan medannya ada sumber sendiri terpisah, gitu ya. Grafiknya ketika beban naik juga turun, tapi dropnya cuma gara-gara jangkarnya aja, IARA. Ketika IA naik, maka RA akan semakin besar, maka V akan turun. Cuma itu aja. Tapi bedanya dengan generator DC SAN, ketika IA naik, maka VT turun. VT turun berefek ke GGL. GGL turun, maka VT juga semakin turun lagi, ya, gitu ya. Dan untuk mengatur tegangan, untuk mengatur tegangan terminal DC SAN, misalkan IA naik, tegangannya terminal turun. Kita ingin menaikkan lagi tegangan terminal, maka satu-satunya cara mengatur putarannya, N-nya saja. Mengatur putaran N-nya saja. Apakah bisa diatur tegangan medannya? Bisa, cuman bila bisa. Jadi dengan mengatur N-nya saja.
Apakah bisa mengatur dengan tegangan medannya, arus medannya? Bisa, cuman kalau R-nya ini sudah maksimal, sudah nggak bisa lagi. Nah, beda sama DC penguat terpisah, ada sumbernya sendiri. Sumbernya misalkan pakai aki 12 volt. Loh ini udah maksimal tegangannya, yo. Di seri jadi 24 volt. Nah, tambah lagi jadi 36 volt tergantung kapasitasnya. Tapi kalau generator DC Sun karena eksitasinya dari sendiri, maka nggak bisa diatur besar tegangannya. Ngatur tegangannya cuma dengan mengatur rheostatnya ini. Nah, kalau rheostatnya udah mentok, udah maksimal, nggak bisa diatur lagi. Nah, sekarang generator DC seri. Oke, pada generator DC seri ini rangkaiannya. Jadi GGL, ini hambatan jangkar, drop jangkar, ini adalah di seri, belitan medannya di sini. Ini belitan medan. Ya, belitan medannya di seri dengan belitan jangkar. Oke, sekarang saya back aja. Takut. Nah, jadi kalau di Sun, belitan medannya di paralel dengan belitan jangkar, di paralel. Kalau di generator DC seri, belitan medannya di seri dengan belitan jangkar. Caranya gimana? Yuk tinggal di seri saja, kan ada terminal-terminalnya. Tinggal di mur atau di apa gitu bisa ya. Maka VT sama dengan, nah ini VT-nya di sini. Oke. Pada generator DC seri, ketika pada generator DC seri, ketika IL-nya naik, nah ketika IL-nya naik, ketika arus beban ini kita bahas dulu rumusnya. VT ini adalah berarti melewati hambatan medan sama hambatan jangkar, maka VT sama dengan GGL kurangi IA kali RA kurangi IA kali R seri, hambatan seri, gitu ya. Jadi medan untuk seri ini, sama dengan medan untuk jangkar. Arus medan untuk seri sama dengan arus medan untuk jangkar, karena di sini dilewati arus jangkar IA ya. IA seri sama dengan IF kali seri, R seri ya. Gitu sama. Maka V sama dengan E min IA RA min VF gitu. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa pada motor DC, generator DC seri, tegangan untuk membangkitkan medan pada belitan medan ini diambil dari generator itu sendiri. Ya. Pada awal-awal putar, maka tegangan generator VT-nya 0. Maka masih belum bisa menghasilkan. Nah, tapi ketika sudah diputar awal-awal berputar masih 0, tapi karena di sini sudah ada medannya, maka akan ini. Jadi ketika awal-awal berputar, maka GGL-nya akan terbangkit dulu karena flux medannya sudah ada. Nah, ketika GGL naik terbangkit, maka arus akan mengalir ke hambatan seri. Hambatan belitan seri dialiri arus, maka terbangkit flux medan. Flux medan terbangkit, maka EA akan semakin naik. EA semakin naik, maka kembali ke atas. EA naik, maka V-nya naik. Nah, V naik, maka arus yang mengalir juga semakin naik. Ini naik. Arus medannya naik, fluxnya naik, maka EA-nya naik. Jadi kalau tadi di generator DC Sun, bila semakin gitu, nah, semakin menurun, kalau di seri malah semakin naik gitu ya. Jadi misalkan ya, IL dibebanin, IL naik, maka IA-nya naik. IA naik, maka dropnya ini IA naik, maka IA sama dengan IF, maka fluknya naik. Fluk naik, GGL naik. Nah, gitu. Berarti GGL naik, tapi ini juga naik.
maka V-nya gimana? Ya tergantung karakteristik dari generator. V-nya juga naik. Nah, kalau dari karakteristik dari generator, ketika load-nya naik, maka GGL-nya cenderung naik karena flux-nya naik, medannya naik. GGL naik, maka ada batas tertentu yang sehingga generator itu lebih untung. Jadi kenaikan GGL ini dibandingkan drop jangkar sama drop seri lebih besar, maka V-nya akan naik terus. V-nya akan naik terus ketika suatu saat ada suatu titik sehingga kenaikan GGL itu lebih kecil daripada drop jangkar dan drop medan, maka akan turun tegangannya. Gitu ya. Coba bandingkan sama yang sun. Kalau yang sun langsung turun, kalau ini adalah naik terus, ada naiknya, habis itu kita suatu titik akan turun. Nah, itu karakternya seperti itu. Jadi pengaturannya lumayan sulit karena ketika bebannya naik maka tegangannya otomatis naik. Ya, kalau di seri beban naik otomatis tegangan terminalnya naik. Beda sama generator jenis lainnya. Kalau sun sama terpisah, IL naik maka akan turun. Kalau yang terpisah turunnya landai, nggak drastis. Kalau yang sun terusnya drastis. Tapi kalau seri load naik, beban naik, maka mengakibatkan ini tadi IF naik, flux naik, GGL naik. Nah, VT-nya juga ikut naik. Jadi ketika load-nya naik di generator seri, VT-nya akan semakin naik. Nah, mengaturnya gimana yuk? Ya diturunkan akhirnya supaya tegangan stabil, ya kecepatannya diturunkan. Atau kalau medannya dikasih hambatan sun di sini, dikasih hambatan rheostat, bisa diturunkan ya, tapi jarang. Jadi ketika tegangan naik kan nggak boleh tegangan naik. Mungkin ada alat yang tegangannya nggak boleh naik, maka ya terpaksa putarannya diturunkan. Nah, terus generator di sisi kompon ada dua, kompon pendek sama kompon panjang. Kompon pendek itu berarti dimaksud kompon itu berarti dia itu gabungan antara seri sama sun. Belitan medannya ada dua. Ini belitan medan sun, ini belitan medan seri. Ya, kompon pendek itu bila belitan medan sama belitan serinya ya seperti ini rangkaiannya ya. Oke, jadi IA nyabang ke sun sama ke seri. I seri itu sama dengan I load, I beban. Maka IA sama dengan IL plus I sun. IL sama dengan I seri. I sun ini arus yang untuk belitan medan sun, I sun sama dengan GGL ini dikurangi IARA dibagi R sun atau VT bagi ini ya. VT sama dengan GGL kurangi IARA kurangi R seri, belitan medan seri ya, gitu dan sebagainya. Itu kompon pendek. Di kompon panjang belitan medan sama belitan serinya gini rangkaiannya ya. Jadi kalau kompon pendek jangkarnya tidak diseri dengan hambatan jangkar, belitan jangkar tidak diseri dengan belitan medan. Tapi kalau kompon panjang, belitan jangkarnya atau hambatan jangkarnya diseri dengan belitan medan. Salah satu belitan medan seri ya. Kalau kayak gini, I seri atau arus armatur, arus jangkar sama dengan arus medan seri. Nah, arus armatur sama arus medan seri sama dengan I load ditambah I sun. I sun adalah VT ini tegangan terminal dibagi R sun dan sebagainya. Nah, kompon apa fungsi generator DC kompon? Nah, dengan mengatur-ngatur belitan medan dan belitan seri, maka dengan generator DC kompon akan bisa dicari sehingga ketika arus naik, tegangan generator akan lurus konstan.
Sehingga itu untuk mengantisipasi kelemahan dari generator DC penguat terpisah, generator DC shunt yang turun, sama generator DC seri yang kalau bebannya naik, nah, maka ini digabung. Sehingga nanti diharapkan tegangan terminal generator akan selalu konstan. Ya. Jadi bisa diatur apakah under compound, apakah flat compound, apa over compound. Ngaturnya gimana ya, dengan dicoba-coba, dengan dihitung ya. Cek, oke. Ya ini yang mana yang efek yang dominasi dia ini. Ketika belitan seri sedikit, maka akan under compound. Tapi kalau belitan seri lebih banyak, maka flat compound. Tapi kalau belitan seri diperbanyak lagi, maka over compound. Jadi ngaturnya itu di belitan serinya ini. Dengan mengatur belitan seri. Belitan medan yang di seri dengan belitan jangkar atau hambatan jangkar. Itu dengan mengatur under, flat, sama over compound. Ini tadi sama. Nah ini jumlah RS sedikit maka drop tegangan lebih dominan sehingga under. RS lebih banyak, VT mulai naik kemudian turun, sudah agak flat. Ketika RS lebih banyak lagi maka over compound naik. Mengontrol terminal tegangan pada kompon. Mengontrol tegangan terminal pada generator kompon sama dengan mengatur putarannya. Atau kalau medan yang di seri tadi, yang di shunt tadi ada dikasih rheostat, jadi kalau yang shunt ini dikasih rheostat atau hambatan geser untuk mengatur shunt, bisa diatur tegangan terminalnya. Kalau dikasih, kalau di seri dikasih rheostat sulit karena nanti dropnya besar. Jadi yang dikasih adalah yang shunt, yang di paralel, dikasih rheostat di sini. Itu mengatur tegangan terminal, ya. Nah, ini adalah aplikasi dari generator DC. Ada portable generator DC, ada generator DC ketika di pembangkit. Generator DC di pembangkit fungsinya untuk apa? Bukan untuk membangkitkan listrik yang disuplai ke konsumen, tapi generator DC-nya digunakan untuk menyuplai generator sinkron. Jadi generator DC digunakan untuk menyuplai generator sinkron, ya. Ini portable generator DC untuk las mungkin. Oke, mungkin itu yang dapat kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.